semuanya. Keluarga Gregory yang luar biasa sekali. Kini tiba saatnya kita mau masuk di dalam ibadah malam Jumat Agung, di mana pada malam hari ini ada satu pengorbanan terbesar atas dunia ini. Bahwa pada hari inilah Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja, melangkahkan hidupnya sebagai ganti kita. Dan biarlah pada malam hari ini juga kita yang berbahagia, kita yang sudah terbebas, boleh sama-sama kita masuk dalam hadirat, di dalam anugerah Tuhan. Mari sebelum kita mulai, yuk kita tutup kedua mata kita lipat kedua tangan kita mau masuk di dalam doa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga Engkau boleh tinggalkan segala kemegahan, segala kuasa, segala kemuliaan-Mu, untuk Engkau boleh turun ke dunia ini dan berkorban demi kami semua Tuhan. Sebab kami yakin dan kami tahu kemenangan kami bukan ada di atas, kemenangan kami bukan ada di bawah, tapi kemenangan kami terletak di atas salib-Mu Tuhan. Kau korbankan diri-Mu yang berharga Tuhan, sebagai ganti daripada dosa kami, untuk kami hidup dan bersatu kembali di dalam jalinan tali kasih-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, menjadi sebuah ibadah yang memenangkan jiwa, menjadi sebuah ibadah yang mengingatkan kita semua kembali untuk datang, ingat, berteguh, dan berakar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus atas perbuatan-Mu, atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Di dalam Yesus Kristus kita berdoa, haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Mari semua kita mau katakan bahwa dari ribuan tahun lalu, bahkan sampai ribuan tahun lagi, Yesus kita akan selalu ada untuk kita semua. Dari awal sampai selama-lamanya, kuasa dan kemuliaan nama Tuhan tetap memeluk hidup kita untuk menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Haleluya. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Jagaku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan Tuhan, gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Mari lebih lagi kita mau nyatakan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi rasa syukur kita, menjadi proklamator kita, untuk kita boleh mendekat kepadanya. Yes Tuhan. Kau jalan kebenaran dan
Karena Tuhan, Engkau luar biasa, Engkaulah Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, karena begitu besar cinta-Mu terhadap kami, Engkau berikan kami semua kesempatan yang baru Tuhan. Maka dari itu Tuhan, lewat waktu yang terindah ini, kami mau menyambut Engkau Bapa. Yes Tuhan, datanglah Roh Kudus. 主耶稣走过的十架路，我愿跟随，流出宝血射向的道路，我要跟随。千千的山岭也无所谓，天涯海角我愿跟随，为了成就世上的灵魂，我愿持之宝贵生命。求你再见我，我要奔走十架路，不是舍舍我宝贵生命，求你再见我。Yes Tuhan, inilah seruan hati kami, inilah kerinduan hidup kami Tuhan. 主耶稣走过的十架路，我愿跟随，流出宝血牺牲的道路。
有十架路，不是神圣我宝贵生命，求你再见我，求你再见我，求你再见我。Oh yeah, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, atas tongkat dan gadamu yang menjamin hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan, Engkau yang teramat baik. Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan terawal, Engkau sumber segalanya. Yes Tuhan, mari kita semua masuk di dalam doa kita. Tuhan, kami tahu tahun 2020 bukanlah sebuah tahun yang mudah untuk kami semua. Tapi pada malam ini Tuhan, hati kami kembali diingatkan, hati kami kembali dikuatkan, bahwa jika selama tahun 2020 kita bisa melangkah sampai pada hari ini, maka dengan kuasa yang sama, kuasa pengorbanan Tuhan mampu terus menjaga dan memelihara kita 1000 langkah ke depan. Dan Tuhan, kami mau pada malam hari ini, kami mau menyerahkan kembali Tuhan segala kekhawatiran kami, segala permasalahan kami, kesehatan kami Tuhan, masa depan kami dan keluarga kami kembali di tangan-Mu yang perkasa Tuhan. Sebab kami mau menyambut kemenangan yang sudah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Dan biar pada malam hari ini menjadi titik balik kami Tuhan, menjadi titik terang kami Tuhan, untuk kami boleh terus maju, berkarya dan memberikan yang terlebih baik lagi untuk Engkau Tuhan. Sebab kami tahu, kami yakin dan kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun kemenangan kami Tuhan. Tahun ini adalah tahun kebebasan kami. Tahun ini adalah tahun di mana kami akan Engkau angkat lebih tinggi lagi Tuhan. Dan kami terus berakar di dalam harapan, di dalam kemuliaan yang sudah Engkau janjikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita dengan sebuah pujian yang berkata, di dalam api, di dalam air, maupun di dalam kesusahan kita, ada satu pribadi, Yesus Kristus yang selalu menemani kita semua. Haleluya. There's a grace when the heart is under fire, another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There is another in the fire standing next to me. There was another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burdens where another died for me. It's another in the fire.
set me free. There is a grave that holds nobody, and now the powers live in me. Kami percaya Tuhan, tidak ada nama lain selain nama Yesus. Yes Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan dengan segenap hati kami, nama Yesus. Haleluya. There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is will be true leader. So come what may in this space be, all the things unseen in this reckoning. I know I will never be alone. I know I will never be alone. Yes Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan taburan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, buka telinga kami, buka hati kami menjadi seorang murid yang mau belajar di hadapan-Mu. Berkati untuk alat yang Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Pakai di lidah bibir mereka menjadi perpanjangan kuasa tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur terus pada Tuhan, memberikan kita sehat, memberikan kita kuat, membuat kita selalu rindu pada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, yang luar biasa, Engkau agung dan mulia. Engkau memberikan kami semangat kembali, Engkau berikan kami sehat, membuat kami kuat, bisa mendengar sabda-Mu yang hidup. Berikan kami juga pengetahuan dan berikan kami cerdas, bisa meresponi firman-Mu dengan baik. Kami serahkan penuh di dalam tangan-Mu dan awal sampai akhir ini, tidak gangguan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Kita semua harus tahu apa itu Jumat Agung dan maknanya bagi umat Kristiani. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus Kristus, tiap tahun hari Jumat Agung jatuh pada hari Jumat. Nah, tahun ini jatuh pada tanggal 15 April 2022. Jadi Jumat Agung adalah hari peringatan dari penyaliban Yesus Kristus di Bukit Golgota. Jumat Agung ini juga merupakan peringatan wafatnya Yesus Kristus. Memang Yesus Kristus meninggal pada hari Jumat, kira-kira jam 3 siang. Nah, kita bisa baca dengan Matius pasal 27 ayat 50 sampai 56. Yesus berseru keluar dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi, apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena,
dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kalender Masehi, Jumat Agung selalu dirayakan setiap hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Jumat Agung dan kebangkitan Yesus kerap dikenal dengan sebutan Malam Paskah. Ketika hari ini merupakan hari-hari penting saat menjelang hari Paskah, Jumat Agung merupakan ibadah bagi umat Kristiani dalam peringatan kematian hingga kebangkitan Yesus. Tidak sedikit umat Kristiani yang belum memahami makna dari Jumat Agung ini. Bahkan kadang ada menganggap Jumat Agung sama dengan malam Paskah. Malam Paskah maksud saya. Padahal keduanya merupakan suatu rangkaian yang berbeda. Lalu apa artinya Jumat Agung? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, pengertian Jumat Agung seperti telah disebutkan sebelumnya, Jumat Agung itu merupakan peringatan wafatnya Yesus Kristus di kayu salib setelah diadili. Setelah mengalami berbagai penyiksaan dan penderitaan, akhirnya Yesus meninggal di Bukit Golgota di atas kayu salib. Kematian tersebut dipercayai oleh umat Kristiani sebagai bentuk penebusan dosa umat manusia. Namun, peringatan Jumat Agung ini bukanlah momen untuk berduka cita, melainkan momen yang penuh cinta dan kasih tiada tara. Diceritakan di Alkitab, setelah Yesus mati dan dikuburkan, pada hari ketiga ia bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus inilah nantinya yang disebut dengan hari Paskah, bertepatan dengan hari Minggu. Nah, maka makna atau arti Paskah adalah hari kebangkitan. Makna Jumat Agung yang pertama adalah mengajarkan tentang pengampunan. Makna Jumat Agung pertama adalah mengajarkan kepada semua umat Kristiani bahwa adanya pengampunan dari Tuhan. Dengan penyaliban Yesus Kristus ini, Tuhan memperlihatkan kecintaannya pada semua umat Kristiani dengan mengampuni dosa mereka. Bahkan, Yesus ketika masih hidup menunjukkan betapa pentingnya kasih bagi kehidupan. Yesus selalu menolong, mengasihi orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika Yesus menderita, Yesus meminta Allah Bapa untuk mengampuni orang yang bersalah tersebut. Hal ini disebabkan karena Yesus tahu bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat terbatas dan memiliki banyak kelemahan, membuat mereka mudah terjerumus ke dalam dosa. Yesus mengajarkan bahwa tidak ada gunanya menyimpan atau memendam kebencian kepada orang lain. Membalas kejahatan dengan kejahatan tidak akan mengubah apapun. Yang ada hanya akan timbul kejahatan lainnya. Dengan membalas kejahatan dengan kasih sayang, maka orang lain mungkin bisa berubah karena merasakan kasih. Dengan memberikan kasih kepada orang lain merupakan salah satu visi umat Kristiani. Dengan memberikan kasih kepada orang lain pun nantinya bisa menyebarkan kasih tersebut kepada orang lain lagi, sehingga dari hal yang kamu lakukan mampu menyebarkan kasih kepada seluruh umat Kristiani. Tanpa memiliki kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan,
maka semua kepercayaan dan pengharapan kita hanya menjadi sia-sia. Nah, makna Jumat Agung yang kedua mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah akhir. Jadi makna Jumat Agung kedua, penderitaan bukan akhir dari sebuah cerita. Setiap orang memiliki beban penderitaannya masing-masing. Siapa saja ingin mengikuti Yesus Kristus dikatakan harus juga siap memikul salibnya, menyangkal diri, dan beban dan penderitaannya. Menjadi orang Kristiani tidak menjanjikan akan hidup nyaman dan senang selalu. Banyak tantangan kehidupan yang harus kita lalui. Nanti bagaimana kita memandang beban tersebut yang paling penting, apakah menjadi tantangan ataupun menjadi penderitaan. Kita harus percaya bahwa hidup memang dihiasi dengan berbagai tantangan dan ujian. Jangan hanya berharap kepada kesenangan dan kemudahan semata. Dengan fokus terhadap tujuan kita, maka kita akan merasakan bahwa hidup memang harus berjuang, dan nanti sukacita akan datang juga bila kita terus berusaha. Nah, dengan memperingati Jumat Agung dengan berjuang, menganggap penderitaan bukanlah akhir cerita, namun hanya awal perjalanan, maka kita lebih memaknai hidup. Nah, makna yang ketiga Jumat Agung adalah sebagai momen membangun mentalitas pemenang. Hidup penuh dengan berbagai tantangan dan halangan. Seseorang hanya akan dikatakan sebagai pemenang apabila dia berhasil melewati tantangan atau halangan tersebut. Dengan melewati tantangan dan halangan tersebut, seseorang bisa menuju ke tingkat selanjutnya dalam hidupnya. Dengan halangan dan tantangan tersebutlah nanti kepribadian kita akan terbentuk. Nah, kita dapat belajar dari masalah atau ujian yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghadapi semua itu, kita bisa memiliki pengalaman lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Nah, dengan inilah mentalitas pemenang bisa terbentuk. Orang yang sudah memiliki mental pemenang tahu bahwa dia harus berusaha keras sebelum mencapai tujuannya. Dengan melewati tantangan-tantangan hidup, kita tahu akan bersukacita bila berhasil nantinya. Jadi Jumat Agung menjadi momen di mana umat Kristiani seharusnya berbenah dan membentuk mentalitas pemenang. Jika tidak, hanya sekedar perayaan atau peringatan semata, tapi bisa menjadikan diri untuk berkembang ke tingkat selanjutnya. Dengan menjadikan Yesus sebagai teladan, kita harus yakin semua pejuang kita tidak akan sia-sia. Jumat Agung juga adalah awal yang merupakan peringatan perjamuan malam terakhir Yesus bersama ke-12 rasulnya. Nah, peringatan ini ditandai dengan upacara pembasuhan kaki sebagai ajaran bahwa manusia harus rendah hati, memiliki semangat untuk melayani sesama. Sikap tersebut harus dilakukan meskipun pada orang membenci atau memusuhi kita. Selanjutnya pada Jumat Agung, umat Kristen mengenang kembali kisah penangkapan Yesus oleh tentara Romawi karena hasutan, fitnahan dari orang Saduki dan para ahli Taurat membenci ajaran cinta kasih. Pada Jumat Agung, umat Kristen di seluruh dunia mengenang pengorbanan Yesus untuk memikul salib, dicabut, disiksa dengan keji. Peristiwa penyaliban ini menunjukkan kasih Yesus begitu besar kepada para pengikutnya. Yesus rela menderita demi kesalahan, dosa-dosa
berbuat manusia. Pada perayaan Jumat Agung, umat Kristiani percaya bahwa momen Yesus menyerahkan nyawa kepada Bapa di surga sebagai bentuk pengorbanan dan belas kasihan Tuhan kepada manusia, walaupun manusia selalu salah dan dosa. Kejadian tersebut mengingatkan manusia untuk memiliki sifat penolong dan pemaaf seperti Tuhan selalu berbelas kasihan kepada umatnya. Yesus mengingatkan bahwa manusia memiliki banyak kelemahan, sehingga tak ada yang bisa luput dari dosa dan kesalahan. Namun, dari pengorbanannya, Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya untuk selalu berbuat kebaikan, tak terkecuali kepada orang yang pernah menyakiti kita. Melalui Jumat Agung, manusia juga diingatkan dalam setiap penderitaan yang kita alami setiap hari, Tuhan selalu hadir menyertai. Oleh sebab itu diharapkan umat Kristiani selalu kuat dan tabah menjalani kehidupan sekaligus selalu berbelas kasihan kepada sesama yang lebih menderita. Bersifat memaafkan, memiliki semangat berbela rasa. Pada momen Minggu Paskah, umat Kristen merayakan misteri kebangkitan Yesus, dan ini menjadi lambang kemenangan atas dosa dan maut. Perayaan Paskah ini juga mengajarkan bahwa manusia bisa melawan semua keinginan buruk, nafsu duniawi, sikap egois, iri hati, dan benci. Pada saat Paskah, manusia bisa terlahir kembali menjadi pribadi yang lebih baik, penuh belas kasihan, memaafkan, peduli pada sesama. Nah, hari Minggu Paskah sendiri ada hari penting dalam perhitungan tanggal perayaan hari-hari suci Kristen lainnya, termasuk hari Jumat Agung. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan, kenaikan Isa Al-Masih dirayakan 40 hari setelah hari Minggu Paskah. Dan Pentakosta dirayakan 50 hari setelah hari Minggu Paskah. Jadi kalau Pentakosta adalah hari raya Kristiani memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem, yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan dijanjikan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi salam firman sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, lewat Jumat Agung ini kami sadar dari makna Jumat Agung memberitahu kepada kami suatu pengampunan bagi orang-orang yang pernah melukai kita, mengecewakan kita, dan juga merugikan kita. Lewat Jumat Agung ini juga, Tuhan juga memberitahukan kita selalu berbuat baik kepada orang-orang yang menderita, selalu menolong orang-orang yang dalam kekurangan. Lewat Jumat Agung, Tuhan memberitahukan kepada kami bahwa Yesus adalah pemenang dan maut tidak sanggup menguasai. Lewat Jumat Agung, Tuhan membuktikan Dia Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya, dengan Dia bangkit di antara orang mati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lewat Jumat Agung inilah kami harus berubah, bertobat, seperti Engkau, sebagai teladan bagi hidup kami. Engkau bisa mengampuni orang menganiaya Engkau. Engkau juga memaafkan segala perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi kita menghampiri perjamuan kudus. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita pegang roti ini di atas kepala kita. Kita akan sangat bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Apabila kita mengerti betul apa artinya perjamuan kudus. Tadi lambang-lambang dari perjanjian lama telah dapat kita ketahui apa berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Tapi dalam perjanjian baru makin jelas keterangan Tuhan tentang sakramen ini. Ajaran Alkitab tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafara untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa makan daging, minum darahnya, yaitu percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa beroleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam dia, dia di dalam kita, juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasihnya. Perjamuan kudus ada meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa yang percaya korban penebusan Kristus akan peroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan mengambil roti dan susulah itu, ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita ambil cawang, taruh di atas kepala kita.
Demikian juga mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru, dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Perbualan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk dalam doa berkat. Semua arahkan tangan kita ke atas. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepada dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kamu akan digendong, akan dibelai di pangkuan, dan tangan agung akan menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, melambarkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu yang tidak lagi dikejutkan. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan akan membangunkan engkau, bukan melunturkannya. Tuhan akan menanam engkau, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberikan hati yang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan buat puas. Dan Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan menyendiri engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan dengan wajahnya, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.